Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat tahun baru tahun 2025. Hari ini kita memasuki tahun yang baru dengan semangat baru. Dalam konteks tahun jubileum, kita memasuki tahun yang baru ini sebagai peziarah dalam pengharapan yang bertumpu pada kasih Tuhan. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber keselamatan, Engkau memberikan anugerah keselamatan abadi kepada umat manusia dengan bantuan doa Santa Perawan Maria. Maka kami mohon semoga kami merasakan pertolongannya, karena melalui Dia kami diperkenankan menerima Putra-Mu, sumber kehidupan kami. Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa Tritunggal Maha Kudus, sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan membaca kitab Bilangan bab 6 ayat 22 sampai 27. Sekali peristiwa, Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah kamu harus memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera." Demikianlah mereka harus meletakkan namaku atas orang Israel, maka Aku akan memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Kiranya jalan-Mu dikenal di bumi, dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil, dan menuntun suku-suku di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takwa kepadanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Bacaan kedua dikutip dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, setelah genap waktunya,
Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Jadi, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Dan kalau kamu anak, maka kamu juga menjadi ahli waris oleh karena Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari sekarang kita baca Injil Lukas bab 2 ayat 16 sampai 21. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Betlehem dan mendapati Maria dan Yusuf serta bayi yang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hati dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari umurnya, anak itu disunatkan dan ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, yang jarang kita renungkan adalah yang diwartakan dalam Injil pada hari ini, bahwa 8 hari sesudah Yesus lahir, ia disunat. Sunat merupakan tradisi yang diwariskan oleh Bapa Abraham dan kemudian ditetapkan oleh Nabi Musa dalam hukum Taurat, dan itulah yang dilakukan keluarga Yesus, Bapak Yosef dan Ibu Maria menyunat Yesus. Apa itu sunat dalam perspektif kitab suci Kristiani kita, dalam perspektif Injil? Pertama-tama, sekali lagi Injil Lukas memberitahu kita bahwa pada hari ke-8 bayi Yesus disunat. Ini dilakukan pertama-tama untuk memenuhi hukum Taurat, hukum Musa. Sunat merupakan tanda perjanjian untuk dimasukkan ke dalam persekutuan umat terpilih, yaitu umat
Israel. Pada awalnya, sunat merupakan tanda pertobatan bagi Bapak Abraham. Dia diperintahkan oleh Allah sendiri agar hidup tidak bercacat. Kitab Kejadian bab 17 ayat 1, dan Allah memerintahkan agar ia disunat. Kitab Kejadian bab 17 ayat 11. Kemudian tanda ini diperintahkan oleh Nabi Musa sebagai ritual inisiasi ke dalam keluarga Israel. Kita bisa membaca dalam kitab Imamat bab 12 ayat 3. Sebagai sebuah tanda, sunat fisik menunjuk pada sesuatu yang lain. Pada realitas yang lebih mendalam, kebutuhan kita adalah menyunat hati kita secara rohani dengan mempersembahkannya dan menguduskannya bagi Tuhan dengan cara menyingkirkan kecenderungan-kecenderungan hati yang memberontak, yang protes. Itu perlu disunat. Kitab Imamat bab 26 ayat 41, Kitab Ulangan bab 10 ayat 16. Santo Paulus dalam suratnya kepada umat di Kolose bab 2 ayat 11 sampai 12 mengatakan, Allah menyunat hati orang-orang yang percaya melalui dan di dalam pembaptisan. Sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah kepada Musa akan dilakukan pada masa pemulihan. Kita bisa membaca dalam kitab Ulangan bab 30 ayat 6. Maka prosedur rohani membuat prosedur harafiah tidak diperlukan lagi dan dianggap ketinggalan zaman oleh Santo Paulus. Karena itu, Santo Paulus menunjukkan sunat dalam arti kasih karunia baru, hidup di dalam kasih Allah. Surat Paulus kepada umat di Korintus yang pertama bab 7 ayat 19, surat kepada umat di Galatia bab 6 ayat 15, surat kepada umat di Filipi bab 3 ayat 3. Itulah sebabnya melalui sunat rohani dalam bacaan yang tadi kita dengar bersama dari surat Santo Paulus kepada umat di Galatia, kita diangkat menjadi putri-putra Bapa, menjadi ahli waris surga. Dahsyat. Menjadi murid Kristus, kita diangkat menjadi ahli waris surga. Mari kita memasuki tahun yang baru ini dengan semangat baru sebagai ahli waris surga. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah
dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.